Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Nani Fahmawati dalam video pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Masih tetap semangat kan untuk belajar matematika? Oke, di video sebelumnya, yaitu dalam video pembelajaran pertemuan pertama dan pertemuan kedua, saya telah membahas mengenai limit fungsi aljabar di titik tentu. Nah, kali ini di dalam video pembelajaran pertemuan ketiga, saya masih akan tetap membahas tentang limit fungsi aljabar, yaitu limit fungsi aljabar di tak hingga, serta bagaimana cara menentukan atau mencari nilai limit fungsi aljabar di tak hingga dengan menggunakan strategi mengeluarkan variabel pangkat tertinggi dan dengan menggunakan strategi membagi variabel pangkat tertinggi. Daripada kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Dan simak terus ya videonya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang limit fungsi aljabar di tak hingga. Sebelumnya, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan sebuah bola dijatuhkan pada ketinggian 5 meter. Setelah menyentuh tanah, bola memantul dengan ketinggian 4 meter. Kemudian, bola jatuh dan memantul dengan N kali dari ketinggian sebelumnya. Begitu seterusnya hingga bola berhenti. Berapa banyak jumlah pantulan yang ditempuh bola dari saat bola jatuh hingga saat berhenti? Nah, dari ilustrasi ini kita dapat gambarkan seperti ini ya. Nah, ini bola yang dijatuhkan pada ketinggian 5 meter. Setelah menyentuh tanah, bola memantul dengan ketinggian 4 meter. Nah, dari sini terjadi pemantulan pertama. Lalu kemudian bola jatuh dan memantul dengan N kali dari ketinggian sebelumnya. Maka terjadilah pemantulan kedua, dan terjadilah pemantulan-pemantulan selanjutnya sehingga sampai dengan pemantulan ke N. Dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa dari saat bola jatuh hingga saat berhenti, bola mengalami sebanyak N pemantulan, yaitu N banyak sekali. Jadi, bola mengalami banyak pemantulan ya, hingga bola itu berhenti. Sehingga banyak pemantulan bola dapat dianggap mendekati tak hingga, yaitu N mendekati tak hingga. Mengapa tak hingga? Karena tadi telah dikatakan bahwa bola mengalami sebanyak N pemantulan, yaitu N banyak sekali yang tidak bisa terhitung. Selanjutnya yaitu pengertian dan konsep limit fungsi di tak hingga. Pengertiannya, limit di tak hingga merupakan kajian yang tepat untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabelnya semakin besar. Jika X menuju tak hingga, maka artinya nilai X semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Lalu berikutnya konsep limit ketika X mendekati tidak terhingga, baik positif disimbolkan seperti ini, X mendekati tak hingga, maupun yang negatif disimbolkan seperti ini, yaitu X mendekati min tak hingga, merupakan konsep yang berhubungan dengan limit ketika X mendekati suatu angka. Lanjutan dari konsep, ini bukan berarti selisih antara X dengan tak terhingga menjadi kecil, sebab tak hingga bukanlah sebuah bilangan yang dapat dihitung karena jumlahnya yang sangat banyak ataupun sangat besar, melainkan berarti yakni X menjadi sangat besar untuk tak terhingga atau sangat kecil untuk tak terhingga yang negatif. Nah, di sini ada catatan, yaitu contoh bentuk dari limit 1 per X tambah 1 dikuadratkan untuk X mendekati min 1 dan limit X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 per X kurang 2 untuk X mendekati 2 sama dengan 0 merupakan bentuk fungsi aljabar di titik tentu. Adapun bentuk limit fungsi 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat untuk X mendekati min tak hingga sama dengan min tak hingga dan limit X pangkat 3 per 1 dikurang X pangkat 3 untuk X mendekati tak hingga sama dengan min 1. Ini merupakan contoh bentuk limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, kita bisa lihat di sini, jika bentuk fungsi aljabar di titik tentu, maka nilai X-nya itu mendekati bilangan yang real ya. Sedangkan untuk limit fungsi aljabar di tak hingga, maka nilai X-nya mendekati atau menuju ke min tak hingga ataupun tak hingga. Dalam limit fungsi aljabar di titik tentu juga, pasti akan selalu menghasilkan bilangan real. Sedangkan dalam bentuk limit fungsi aljabar di tak hingga, hasilnya itu bisa dalam bentuk bilangan real atau menghasilkan tak hingga itu sendiri. Kemudian ada definisi dari limit menuju tak hingga. Definisi pertama,
limit fx untuk x mendekati tak hingga sama dengan L jika fx terdefinisi untuk setiap nilai x besar tanpa batas ke arah positif, dan jika x menjadi besar tak terbatas ke arah positif, maka fx mendekati L. Definisi yang kedua, limit fungsi fx untuk x mendekati min tak hingga sama dengan L jika fx terdefinisi untuk setiap nilai x besar tanpa batas ke arah negatif, dan jika x menjadi besar tak terbatas ke arah negatif, maka fx itu mendekati L. Nah, nilai fungsi fx tidak selalu mendekati bilangan tertentu. Ketika x semakin besar, bisa saja nilai fx justru semakin besar dan terus bertambah besar tanpa batas. Untuk kasus seperti ini, dapat kita tulis limit fungsi fx untuk x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Selanjutnya, mencari nilai limit fungsi aljabar di tak hingga. Misalkan ada sebuah problem yaitu pada limit fungsi aljabar di tak hingga, jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai dengan bentuk tak tentu, seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga kurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan tak hingga pangkat tak hingga, maka solusinya yaitu penyelesaiannya dengan menggunakan cara mengeluarkan variabel pangkat tinggi untuk bentuk limit fungsi aljabar polinom, dan penyelesaiannya dengan menggunakan cara membagi variabel pangkat tertinggi jika bentuk limit fungsi aljabar itu pecahan. Sebelum masuk ke contoh soal atau sebelum kalian mencari nilai limit fungsi aljabar di tak hingga, ada catatan yang harus kalian ingat ataupun kalian hafal, yaitu di sini C pangkat tak hingga sama dengan tak hingga untuk C lebih dari 1. Di sini yang dimaksud C adalah konstanta ya. Dan C pangkat tak hingga sama dengan 0 untuk C lebih dari 0 dan C kurang dari 1. Dan seterusnya sampai dengan terakhir ini. Ini wajib kalian pahami ya, agar mudah dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar di tak hingga. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Dalam contoh soal yang pertama, yaitu hitunglah limit dari 2x pangkat 2 dikurang x kuadrat untuk x mendekati min tak hingga. Maka penyelesaiannya, langkah pertama yaitu dengan memeriksa nilai fx dengan substitusi. Kita substitusikan nilai x sama dengan min tak hingga ke dalam fungsi ya, maka 2 dikali min tak hingga pangkat 2 dikurang min tak hingga pangkat 2 sama dengan 2 dikali min tak hingga pangkat 2 yaitu tak hingga dikurang dengan min tak hingga dipangkatkan 2 yaitu tak hingga. Nah, karena pernyataan tak hingga dikurang tak hingga adalah dalam bentuk tak tentu, maka kita ubah caranya menggunakan pemfaktoran fungsi polinom dengan mengeluarkan variabel berpangkat tinggi, karena bentuk limit fungsi ini polinom ya. Nah, kita akan membuat model penyelesaian dan menentukan nilai. Dari limit 2x pangkat 2 dikurang x kuadrat untuk x mendekati min tak hingga, maka variabel tertingginya adalah x kuadrat. Sehingga dapat kita keluarkan variabel berpangkat tinggi yang ada dalam fungsi. Maka, limit 2x pangkat 2 dikurang x kuadrat untuk x mendekati min tak hingga, kita keluarkan variabel pangkat tertingginya ya, yaitu x2. Maka menjadi limit x kuadrat dikali 2 dikurang 1 untuk x mendekati min tak hingga. Lalu kita jabarkan menjadi limit x kuadrat untuk x mendekati min tak hingga dikali dengan limit 2 untuk x mendekati min tak hingga dikurang dengan limit 1 untuk x mendekati min tak hingga. Setelah seperti ini, kita substitusikan nilai x sama dengan min tak hingga ke dalam fungsi ya. Maka min tak hingga dipangkatkan 2 dikali dengan hasil dari limit 2 untuk x mendekati min tak hingga, yaitu 2 dikurang dengan hasil dari limit 1 untuk x mendekati min tak hingga, yaitu 1. Sehingga min tak hingga pangkat 2 dikali 2 dikurang 1. Min tak hingga pangkat 2 menghasilkan tak hingga dan dikali dengan 2 kurang 1 yaitu 1. Maka tak hingga kali 1 adalah tak hingga. Jadi hasilnya adalah tak hingga ya. Jadi nilai dari limit 2x kuadrat dikurang x kuadrat untuk x mendekati min tak hingga sama dengan tak hingga.
Selanjutnya yaitu contoh soal 2. Tentukan nilai dari limit x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 per 2x kuadrat tambah 5x dikurang 3 untuk x mendekati tak hingga. Maka penyelesaiannya, langkah awal memeriksa nilai fx dengan substitusi. Kita substitusikan nilai x sama dengan tak hingga ke dalam fungsi, maka tak hingga pangkat 2 dikurang 2 kali tak hingga ditambah 3 per 2 dikali tak hingga pangkat 2 ditambah 5 dikali tak hingga dikurang 3 sama dengan tak hingga pangkat 2 yaitu tak hingga dikurang dengan 2 kali tak hingga yaitu tak hingga dan ditambah 3, lalu dibagi dengan 2 dikali tak hingga pangkat 2 yaitu tak hingga ditambah 5 dikali tak hingga yaitu hasilnya adalah tak hingga dan dikurang dengan 3, sehingga diperoleh tak hingga dikurang tak hingga ditambah 3 per tak hingga ditambah tak hingga dikurang 3, sehingga hasilnya yaitu tak hingga per tak hingga. Karena pernyataan tak hingga per tak hingga adalah dalam bentuk tak tentu, maka kita ubah caranya dengan menggunakan pembagian dengan pangkat tertinggi. Karena bentuk limit fungsi aljabar di tak hingga ini bentuknya adalah pecahan ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat model penyelesaian dan menentukan nilai. Dari limit x kuadrat dikurang 2x tambah 3 per 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 untuk x mendekati tak hingga. Oh iya adik-adik, sebenarnya di belakang angka 3 ini ada variabel x-nya juga ya. Hanya saja di belakang angka 3 ini variabel x-nya itu pangkat 0. Sedangkan apa saja yang dipangkatkan dengan 0 kan hasilnya 1. Maka 3 pangkat 1 sama dengan 3. Sehingga di sini hanya dituliskan dengan angka 3 saja. Maka variabel pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Sehingga kita dapat membagi pembilang dan penyebutnya dengan variabel berpangkat tinggi yang ada dalam fungsi. Maka, limit x kuadrat dikurang 2x tambah 3 per 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 untuk x mendekati tak hingga. Kita bagi ya antara pembilang dengan penyebutnya dengan pangkat tertinggi yaitu x2. Sehingga limit x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 per x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Lalu kita jabarkan menjadi limit x kuadrat per x kuadrat dikurang 2x per x kuadrat ditambah dengan 3 per x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 5x per x kuadrat dikurang dengan 3 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Nah, setelah seperti ini kita bisa menyederhanakan pembilang dan penyebutnya. Seperti ini, maka menghasilkan limit 1 dikurang dengan 2 per x ditambah 3 per x kuadrat dibagi dengan 2 ditambah 5 per x dikurang dengan 3 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Nah, di sini x dikurang x kuadrat itu hasilnya x ya. Ketika sudah seperti ini, maka kita tinggal substitusikan nilai x sama dengan tak hingga ke dalam fungsi. Maka 1 dikurang 2 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga pangkat 2 dibagi dengan 2 ditambah 5 per tak hingga dikurang dengan 3 per tak hingga pangkat 2. Menghasilkan 1 dikurang 2 per tak hingga yaitu 0 ditambah dengan 3 per tak hingga kuadrat yaitu 0. Lalu dibagi dengan 2 ditambah dengan 5 per tak hingga yaitu 0 dan dikurang dengan 3 per tak hingga kuadrat yaitu 0. Maka hasilnya yaitu 1 dikurang 0 ditambah 0 per 2 ditambah 0 dikurang 0. Sehingga menghasilkan yaitu 1 per 2. Jadi nilai dari limit x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 per 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3 untuk x mendekati tak hingga yaitu 1 per 2. Gimana adik-adik? Mudah kan cara menentukan nilai limitnya? Namun hanya saja cara pengerjaannya yang agak panjang ya. Tapi jangan khawatir, ternyata di sini terdapat rumus cepat untuk mengerjakan soal limit fungsi aljabar di tak hingga. Namun rumus cepat ini hanya berlaku untuk hasil substitusi yang termasuk ke dalam bentuk tak tentu yaitu tak hingga per tak hingga. Rumusnya adalah seperti ini ya. Nah, di sini L adalah hasil dari nilai limit ya. Ketika L sama dengan 0 atau hasilnya sama dengan 0,
jika dan hanya jika N kurang dari M, di mana N itu adalah pangkat variabel suku pertama di pembilang dan M adalah pangkat variabel dari suku pertama di penyebut. Lalu L sama dengan A per P jika dan hanya jika N sama dengan M. A yang dimaksud di sini adalah koefisien suku pertama di pembilang dan P yang dimaksud di sini adalah koefisien suku pertama di penyebut. Kemudian L sama dengan tak hingga jika dan hanya jika N lebih dari M. Berikut adalah contoh untuk mencari nilai limit fungsi aljabar di tak hingga dengan menggunakan cara cepat. Yang pertama kita akan menggunakan contoh soal kedua tadi ya. Nah, limit x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 per 2x ditambah 5x dikurang 3 untuk x mendekati tak hingga. Di sini hasilnya tadi adalah 1 per 2 ya. Kita coba buktikan dengan menggunakan cara cepat. Nah, kita lihat nilai n sama dengan 2 ya, yang ini, dan m sama dengan 2, sehingga nilai n sama dengan m. Karena nilai n sama dengan m, maka hasilnya itu A per P. Kita lihat, A, di sini A adalah 1, dan P adalah 2. Jadi, L sama dengan A per P, sama dengan 1 per 2. Mudah banget kan? Dan sangat cepat. Kita masuk ke dalam contoh berikutnya. Nah, di sini misalkan ada limit x pangkat 3 dikurang x per 4x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, kita lihat di sini nilai n-nya sama dengan 3, yang ini ya, dan nilai m-nya sama dengan 4, sehingga nilai n kurang dari m. Karena nilai n kurang dari m, maka L sama dengan 0. Wah, ternyata mudah sekali ya jika kita menggunakan cara cepat ini. Perbanyak latihan soal ya adik-adik agar kalian lebih memahami lagi. Gimana adik-adik setelah mendengar penjelasan tadi? Kalian sudah paham kan tentang limit fungsi aljabar di tak hingga? Dan ternyata gimana? Mudah kan untuk mencari nilai limit fungsi aljabar di tak hingga dengan menggunakan strategi mengeluarkan variabel pangkat tertinggi dan dengan menggunakan strategi membagi variabel pangkat tertinggi. Meskipun dalam penyelesaian untuk mencari nilai limit fungsi aljabar di tak hingga sedikit berbeda dengan mencari nilai limit fungsi aljabar di titik tentu, namun nyatanya tidak kalah mudah kan? Baik, di video selanjutnya, dalam video pembelajaran pertemuan keempat, saya akan membahas tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih telah menonton videonya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.